Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Inventory. Baik, selanjutnya yaitu berikut anggota daftar nama dari kelompok 6. Yang pertama sendiri ada Hadiata Karima, lalu yang kedua ada saya sendiri Delta Adi, lalu yang ketiga ada Alia Rusida, lalu yang keempat ada Hasna Fairuz, dan yang terakhir ada teman saya yaitu Muhammad Faras. Nah, sebelum memasuki ke materi sistem inventory laboratorium nih, alangkah baiknya apa sih sistem inventory laboratorium itu? Nah, untuk ingin lebih jelasnya, jadi sistem inventory laboratorium ini merupakan suatu kegiatan pengelolaan data dan alat-alat yang digunakan pada laboratorium, di mana sistem inventory ini yang sangat-sangat berpengaruh bagi laboratorium tersebut. Khususnya di laboratorium Departemen Kimia sendiri, yaitu merupakan tempat yang banyak sekali digunakan pengujian riset ilmiah, praktik pembelajaran, dan penelitian. Di laboratorium kimia ini juga sangat-sangat dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan untuk mahasiswa ITS sendiri, sehingga perlu diadakan adanya proses pencatatan terhadap inventory peralatan yang tersedia di berbagai laboratorium. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa sebuah sistem inventory dapat memudahkan suatu perguruan tinggi untuk memonitoring pengumpulan data barang, memonitoring peminjaman barang, dan pembuatan laporan di dalam laboratorium digital. Baik, saya Muhammad Faras akan melanjutkan pembahasan mengenai tipe-tipe laboratorium. Pengelolaan sebuah laboratorium berkaitan dengan pengguna, fasilitas laboratorium seperti bangunan, peralatan laboratorium, spesimen biologi atau bahan kimia, dan juga aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium yang menjaga keberlanjutan fungsinya. Pada tingkat perguruan tinggi, laboratorium dibedakan menjadi 3 tipe yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Nah, berikut adalah tipe-tipenya. Yang pertama yaitu laboratorium tipe 1. Laboratorium ini adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan, itu untuk mahasiswa semester 1 semester 2 atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan berkategori 1 dan 2. Nah, bahan yang dikelola pada laboratorium ini adalah bahan berkategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. Lalu yang kedua itu laboratorium tipe 2. Laboratorium ini adalah laboratorium bidang keilmuan yang terdapat di jurusan atau program studi atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3. Dan bahan yang dikelola adalah bahan berkategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan atau penelitian mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir itu laboratorium tipe 3. Laboratorium ini adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan berkategori 1, 2, dan 3, dan bahan yang dikelola pada laboratorium ini adalah bahan berkategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Dalam pengelolaan laboratorium meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perancangan kegiatan laboratorium. Yang kedua, yaitu pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Yang ketiga, itu perawatan peralatan dan bahan. Yang keempat, pengevaluasian sistem kerja laboratorium. Dan yang terakhir, pengembangan kegiatan laboratorium. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah data peralatan. Data peralatan di sini yang pertama meliputi dokumen kontrak, yang kedua ada as-built drawings, yang ketiga manual peralatan, yang keempat riwayatan perawatan perbaikan yaitu waktu, biaya, dan lain-lain. Yang kelima ada identifikasi peralatan, yaitu ada nama serta spesifikasi. Yang keenam ada harga peralatan per unit. Yang ketujuh ada prosedur operasi. Yang kedelapan ada lokasi atau penempatan dari peralatan. Yang kesembilan ada alamat pabrik atau agen. Yang kesepuluh ada tanggal atau tahun mulai penggunaan peralatan tersebut. Yang kesebelas ada riwayat perawatan serta perbaikan. Yang selanjutnya adalah penataan alat dan bahan. Penataan alat dan bahan praktikum sangat bergantung kepada fasilitas yang ada di laboratorium.
dan kepentingan pemakai laboratorium. Fasilitas di sini yang dimaksud adalah ruang penyimpanan seperti gudang serta lemari dan rak-rak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kategori dari peralatan laboratorium yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peralatan kategori 3, yaitu alat yang cara pengoperasian dan perawatannya split, resiko penggunaan tinggi, akurasi pengukurannya tinggi, serta sistem kerjanya rumit dan pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus dan bersertifikat. Kemudian yang kedua, peralatan kategori 2, yaitu peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, resiko penggunaan sedang, akurasi pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit, dan pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus atau tertentu. Dan yang terakhir, peralatan kategori 1, yaitu peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, resiko penggunaan rendah, akurasi pengukurannya rendah, serta sistem kerja yang sederhana. Pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan. Kemudian, dalam penyimpanan dan penataan alat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis bahan dasar penyusun alat tersebut. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa menentukan cara penyimpanannya. Kemudian, alat yang terbuat dari logam harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselen. Kemudian, ada dalam penyimpanan dan penataan, aspek bobot perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, jangan menyimpan alat-alat yang berat di tempat yang lebih tinggi, agar mudah diambil dan disimpan kembali. Dari sidang fase, saya akan melanjutkan materi mengenai administrasi dan inventarisasi laboratorium. Yang pertama yaitu mengenai komponen administrasi laboratorium. Administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Administrasi ini bertujuan supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Berikut ini merupakan komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi. Yang pertama yaitu bangunan atau ruangan laboratorium, kedua fasilitas umum laboratorium, ketiga peralatan dan bahan, keempat ketenagaan laboratorium, kelima kegiatan laboratorium. Gambar di samping ini merupakan contoh dari kartu administrasi laboratorium. Lalu selanjutnya yaitu mengenai jenis pengadministrasian laboratorium. Yang pertama ada pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium, misalnya seperti ruangan praktikum, ruangan persiapan, ruangan penyiapan, greenhouse, dan lain-lain. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukuran, dan kapasitasnya. Yang kedua yaitu pengadministrasian fasilitas umum laboratorium. Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Dalam kartu pengadministrasian laboratorium mencangkup nama barang yang diurutkan secara alfabetis, lalu ada golongan barang, kode barang, nomor induk barang, lokasi penyimpanan barang, tanggal penerimaan barang, dan riwayat pemeliharaan atau perbaikan barang. Yang ketiga yaitu pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium yang dimaksudkan di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Dalam kartu pengadministrasian laboratorium biasanya memuat informasi seperti kartu, nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi yang berisi nama alat, merek, ukuran, pabrik, dan kode alat. Lalu juga ada lokasi penyimpanan, tanggal masuk, dan jumlah alat yang tersedia. Yang keempat yaitu pengadministrasian bahan kimia di laboratorium. Dalam kartu biasanya memuat informasi seperti nama zat bahan kimia dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemudian konsentrasi, massa jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.